Siang itu, Sekretariat Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) tengah digelar pertemuan mingguan. Di dinding ruang tengah sekretariat, sejumlah lukisan karya penderita skizofrenia terpasang apik. Nampak sketsa tokoh psikoanalisa asal Austria, Sigmund Freud dalam figura. Kegiatan mereka beragam, seperti berdiskusi, cara mengatasi berbagai jenis gangguan jiwa sampai jenis obat yang dikonsumsi. Masih di tempat yang sama, sejumlah anggota KPSI asyik bermain catur, melukis, dan menggambar. Jadi waktu kamu ngerasa di tembok ini seperti bernafas, posisi berdiri. Di ruang tamu, terapi seni, Tri tengah duduk di samping Freddy. Tangan Freddy sibuk menggoreskan sketsa sel atau penjara. Dalam ruangan itu ia melihat dinding-dindingnya mendidih, sementara seorang lelaki tengah meringkuk di dekat pintu sel. Freddy bilang gambar itu adalah pengalaman yang ia rasakan ketika mendekam di penjara akibat kasus narkoba. Freddy menderita skizofrenia sejak kecil. Kini ia dalam masa pemulihan dengan dampingan istrinya. Mana yang buat kamu lebih gampang memvisualisasikan? Di sudut lain ruang sekretariat KPSI, pengidap skizofrenia Iyang asyik bercerita. Ia selalu minta diperhatikan. Sekali saja lawan bicara tak menatapnya, ia segera memanggil dan mengguncang bahu lawannya. Dulu Iyang dirawat di rumah sakit, namun kini keluarganya sudah mengambil alih perawatan. Iyang belum pulih betul. Masih di sana pulang, nggak mau ngurusin saya lagi ke sana. Saya sih masih betah, enak deh di sana. Kenapa ada hadiah saya pengen hadiah. Apa yang dilakukan Iyang, Freddy, dan anggota KPSI lainnya seolah ingin membalikan anggapan buruk sebagian masyarakat. Penderita gangguan kejiwaan seperti skizofrenia dianggap tidak berguna. Terus ini anting, gelang, itu apa namanya, Mbak? Udah gitu bikin tas itu yang dari kertas tuh, Mbak. Kertas bukan dahlia tuh, tau nggak? Psikiater Irmansyah yakin komunitas ini mampu memutus stigma buruk yang melekat kuat. Kita selalu berusaha komprehensif pengobatan. Karena obat itu komponen utama tentu, apalagi untuk yang akut, yang gejalanya masih dominan, karena untuk menghilangkan gejala-gejala itu obat cepat ya. Tetapi tentu itu bukan akhir dari pengobatan, karena untuk kemudian dia kembali ke masyarakat, untuk dia bisa menyadari penyakitnya, untuk dia mau mengikuti pola hidup mental yang sehat, untuk dia mau maintenance pengobatan atau mencegah kekambuhan, itu semua perlu dukungan keluarga, perlu konseling, ya, social support, ya. Jadi macam-macam kita harus melakukan itu bareng sekaligus. Lewat komunitas ini, mereka berharap pengidap gangguan kejiwaan tidak lagi dikucilkan. Namun upaya itu tak mudah seperti membalikan telapak tangan. Butuh kerja keras, kata penggagas KPSI, Bagus Utomo. Ya masih kecil kalau kita sih sebenarnya, karena ya itu tadi kita banyak keterbatasan ya, tapi setidaknya dalam beberapa tahun belakangan kita udah ada simpul-simpul lokal di beberapa daerah. Setidaknya yang penggiatnya adalah dari keluarga maupun mereka yang mengalami gangguan jiwa. Bibit-bibitnya untuk kisah-kisah sukses pendampingan, kisah sukses bangkit dari gangguan jiwa juga mulai kita banyak kita temukan gitu. Nah, dengan demikian kita bisa nunjukin ke masyarakat bahwa Bagus menegaskan gangguan jiwa tak membuat penderitanya lantas tidak berguna. Kalau kita gini aja, kita tidak akan terlalu memikirkan masalah pandangan masyarakat, tapi kita akan fokus untuk berkarya gitu. Kita tidak akan minta belas kasihan, tapi kita menunjukkan dalam bentuk kerja nyata gitu. Jadi kita akan benar-benar layak untuk mendapatkan apresiasi. Nah, tadi kan nanti bisa dengan kalau cat itu kan dengan pakai cat yang paling muda dulu. Nah, cat yang paling muda itu paling gampang ditutup gitu. Jadi kamu nggak usah pakai. Semua cerita dalam setiap hidup takkan selamanya indah.
takkan selamanya buruk. Coba selalu hadap. Demikian saga yang disusun reporter KBR 68H Nurika Manan. Saya Nofri Livinus, terima kasih sudah mendengarkan.